Cewek ini cuma memanfaatkan kamu. Janganlah jadi bucin-bucin, nanti yang ada lu nya dibego-begoin. Lo udah nyakitin gua, udah selingkuhin gua, minta tolong sama gua, atau diri lo jadi orang. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku Fatday. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bucin. Nah, sebelum aku bahas tentang bucin ini, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Jadi setiap aku buat video baru, upload video baru, kalian ada notif dari aku. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi kemarin itu aku udah tanyain di Instagram aku tentang bucin. Hal terbucin apa sih yang pernah kalian lakukan? Sebucin apa sih kalian itu? Oke, jadi aku mau bacain dari followers aku di Instagram. Oke, nih cerita pertama dari Rian Ramdhani. Kak, mau curhat nih. Aku Rian. Oke, boleh Rian. Ada hal terbucin yang aku alami. Aku ngejar-ngejar cewek selama 4 tahun setengah. Selama 4 tahun itu, aku sering dia sakitin. Dia mainin perasaan aku. Pas selingkuh lah. Tapi setiap saat aku ingin pergi, dia selalu nahan aku. Jangan pergi. Dia selalu bilang sayang sama aku, cinta sama aku. Aku udah ngabisin waktu aku selama 4 tahun setengah buat dia. Apapun yang aku punya, aku kasih ke dia. Kasih sayang, cinta, apapun, semuanya buat dia. Tapi dia malah milih orang lain. Sekarang, aku sangat susah buat lupain dia. Hati aku selalu sayang sama dia. Pikiran aku selalu mikirin dia. Udah berbagai cara aku coba buat lupain dia, tapi tetap aja aku nggak bisa lupain dia. Aku selalu sayang sama dia. aku sampai sekarang belum bisa move on. Sampai sekarang aku masih sayang banget sama dia, walaupun dia lebih milih orang lain dengan alasan yang gak masuk akal. Jadi 4 tahun yang lalu aku ketemu sama dia dan kita pacaran. Dia minta aku janji kalau aku harus nunggu dia sampai 5 tahun ke depan. Oke, dan aku janji kalau aku siap buat nunggu dia. Dan dia selalu bilang gak mau kehilangan aku. Jelang 1 tahun kita break karena ada kesalahan paham. Dan aku masih megang janji aku bahwa aku bakal nungguin dia sampai 5 tahun. Dan janji kalau aku gak bakal ninggalin dia. Dari situ dia sering ngasih aku harapan banyak lah. Selalu bilang sayang sama aku, cinta sama aku. Tapi di saat aku minta balikan, dia selalu belum siap. Banyak lah alasannya. Selama itu aku sering dibikin sakit hati sama dia, dengan dia jalan sama cowok lain, pacaran sama cowok lain, tapi aku gak nyerah. Aku masih pegang janji aku bakalan nungguin dia sampai 5 tahun. Dan aku berpikiran mungkin suatu saat nanti dia akan berubah. Pada suatu hari dia bilang kalau emang aku serius sama dia, lamar aja. Akhirnya aku nekat mau lamar dia. Udah nentuin bulan lamaran. Keluarga aku, semua teman aku udah aku kasih tahu. Dan 1 minggu sebelum hari H, dia minta batalin lamaran dengan alasan belum siap serius atau apalah. Akhirnya kita batal lamaran dan aku masih berjuang buat dia. Aku udah bilang sama orang tuanya dia kalau aku mau serius sama dia. Cuma ternyata alasan dia batalin lamaran itu ternyata dia nemu orang baru dan milih orang lain daripada aku. Padahal bulan November ini 5 tahun aku sama dia. Jadi kadang susah ya ngebedain orang yang bucin dengan orang yang tulus. Mungkin kamu terlalu tulus sehingga kamu nggak memikirkan diri kamu sendiri. Sebenarnya gini loh, berjuang itu harus. Tapi ketika perjuangan kamu tidak dihargai, disitulah waktunya untuk kamu pergi. Dan di sini kalau gue lihat dari kasusnya ya, cewek ini cuma memanfaatkan kamu aja sih. Maaf ya, tapi ini kan opini aku. Cewek ini cuma memanfaatkan kamu. Dia nggak mau sendiri orangnya. Dia nggak mau kesepian. Dia pengen ada yang nemenin, tapi nggak mau dalam keterikatan sama kamu. Kenapa? Karena mungkin dia masih ragu juga sama kamu. Atau mungkin dia emang nggak terlalu tertarik sama kamu. Tertarik untuk ditemani sama kamu, tapi tidak untuk diseriusin. Jadi dia masih cari cowok lain yang dia sangat tertarik sama cowok itu, dan dia mau diseriusin sama cowok yang bisa bikin dia tertarik. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Dia ini udah pro sih ceweknya ya. Kalau bisa dibilang dia udah pro, kenapa? Karena istilah kasarnya, sorry, dia bisa memanfaatkan kamu lah istilahnya ya. Kalau menurut aku sih dia kurang baik buat kamu. Dan ya udahlah, cewek masih banyak. Ketika lo udah gak dihargain, ketika lo udah diinjek-injek kayak gini, dia bilang tunggu gue 5 tahun. Sudah gitu dia malah jalan sama cowok lain, pacaran sama cowok lain, sedangkan lo nya sakit hati, lo ya gak bisa ngapa-ngapain. Sampai udah mau dilamar loh, ini parah banget, sampai mau dilamar tapi dia tiba-tiba ngebatalin karena dia milih cowok lain. Kalau menurut gue itu udah gak baik sih. Dan dia sebenarnya gak tertarik sama lo. Dia cuman ngejadiin lo sebagai ya udah cuman buat nemenin dia aja dikala dia kesepian dan dia lagi mencari gitu. Kalau menurut gue ya. Dan di pandangan seorang wanita seperti aku, karena aku juga pernah melakukan ini sih. Maksudnya enggak sejahat ini. Gimana ya ceritanya, jangan ceritain lah yang aku. Jadi ya menurut aku lebih baik kamu cari cewek lain aja. Gimana caranya move on nanti ada di next video. Nanti di next video. Oke, itu cerita yang pertama, kebucinan yang pertama. Oke, kita lihat kebucinan yang kedua. Oke, kita nggak usah sebutin namanya aja deh kalau yang ini, karena dia nggak nyebutin nama. Ini ceritaku.
dulu pernah berantem pas di rumahku gara-gara aku lihat chat cewekku sayang-sayangan sama temanku. Habis dia pulang dari rumahku, di tengah perjalanan bannya bocor dan dia minta tolong aku buat jemput. Habis itu aku jemput dia dan nuntun motornya ke bengkel. Itu lumayan jauh sih. By the way, udah malam. Untung abang tambal bannya masih buka. Padahal udah jelas diselingkuhin, disakitin, tapi tetap ngebantuin dia di saat dia kesusahan. Antara cinta dan goblok. Emang sih. Lo udah tahu lo diselingkuhin, tapi lo masih bantuin dia. Kalau gue pribadi sih gue gak akan bantuin dia ya, bodo amat. Syukurin tuh, minta aja tuh sama selingkuhan lu. Minta tolong sana sama selingkuhan lu, jangan minta tolong sama gue. Udah nyakitin gue, udah selingkuhin gue, minta tolong sama gue, gak tau diri lo jadi orang. Tapi kalau misalkan gue pribadi ya, gue gak bisa namanya memaafkan suatu perselingkuhan. Karena apa? Karena cinta itu gak bisa dibagi, gak bisa dimaafin namanya perselingkuhan. Pacaran aja selingkuh, gimana nanti pas udah nikah? Ya enggak. Pacaran aja diselingkuhin sakit, apalagi pas nanti udah nikah. Makanya kalau misalkan udah selingkuh, ya udahlah. Nggak tahu sih ya, beda-beda sih kalau setiap orang. Tapi kalau misalkan gue pribadi, kalau udah dikecewain, apalagi dengan perselingkuhan, gue nggak bisa maafin sama sekali. Ya udah, ini gila Fat Bay diselingkuhin gitu, makasih deh. Males banget. Ya udahlah, jangan mau dijadiin apa? Pelarian. Lebih baik jangan selingkuh gitu. Kalau misalkan emang bosen, lebih baik putus, baru cari lagi yang baru gitu kan. Ini jahat banget selingkuh, aku tuh nggak bisa gitu. Malah kalau misalkan aku pacaran terus ada cowok yang deketin aku, kayak lu nggak tahu diri banget sih anjir, gue udah punya cowok, ngapain lu masih deketin gue, kayak gitu loh. Nggak bisa gue tuh, nggak suka sama orang ketiga, tau nggak sih, sebal, tahu diri. Oke, lanjut. Oke, satu lagi cerita. Disuruh ngebucin Kak Fat nih. Jadi gini, kan lagi dekat tuh sama cewek, lama deketnya. Katanya nggak mau pacaran, apalah gitu. Yang penting komitmen, katanya. Udah sayang-sayangan, udah ngehayal mau gimana ntar ke depannya. Udah dong, aku seneng. Udah ada satu cewek, merantau lah buat kerja. Tahu-tahu aku tinggal merantau beberapa bulan, dia langsung sama orang lain. Aku kira bakal langgeng tuh sama cowok barunya, dan ternyata dia nggak bertahan lama sama itu cowoknya. Dan herannya, kenapa aku masih aja ada rasa buat dapetin lagi sama cewek. Nih, antara bego sama cinta beda tipis ya kan Kak? Ya iya sih, bego sih. Sorry ya, tapi bego sih. Maksudnya, lu mau dijadikan option sama dia, lu mau cuman dijadiin ban serep sama dia, ngerti gak sih? Ketika dia udah nggak sama cowok barunya, dia nyari lagi tuh, nyari lagi lu. Ketika dia dapet cowok baru, nanti lu ditinggalin lagi. Ibaratnya kayak gitu. Karena apa? Karena ya lu, sorry ya, kayak ya lu gampang buat didapetin sama dia. Jadi cewek itu zaman sekarang tuh nggak sepolos dulu. Cewek itu kadang suka jahat juga, bener, cewek sekarang juga suka jahat, cowok juga jahat, nggak semuanya, tapi ada beberapa. Dan bahkan kayak yang sekarang itu yang gampang baper tuh cowok, nggak tahu ya kenapa. Kalau ngeliat dari cerita gue sih yang gampang baper cowok. Nah kalau misalkan dari cerita ini, kalau misalkan baru sekali sih ya terus lo mau balik lagi sama dia oke. Tapi kalau misalkan emang dia mengulangi lagi kesalahannya, dia cuma ngejadiin lo sebagai kayak cuman cadangannya dia doang. Kalau misalkan dia nggak ada siapa-siapa, dia nggak punya gebetan, dia nggak punya pacar, dia larinya ke lo, kasihan dilunya sih, ya nggak sih? Sakit hati nggak sih? Sakit hati dong. Janganlah jadi bucin-bucin, nanti yang ada lunya dibego-begoin. Bener, kalau lo mau tulus, ya tulus, emang harus tulus dalam mencintai seseorang, itu harus tulus. Tapi ketika lo sudah merasakan nggak nyaman, lo harus ngomong. Karena apa sih yang dibutuhkan dalam satu hubungan itu? Komunikasi. Lo nggak suka ini ya lo bilang, jangan lo berpura-pura untuk suka. Kalau komunikasinya baik, hubungan juga akan baik. Oke, para bucin sedunia. Oke, segitu dulu aja kali ya, karena yang lain juga masih ada sih sebenarnya. Cuman
karena nanti kepanjangan. Kalau misalkan kalian suka aku ngebacain cerita-cerita kayak gini, langsung aja komen di bawah atau langsung DM Instagram aku. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notif dari aku setiap aku upload video terbaru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.